Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada buku ini Durusul Lughati al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'us tsani. Dan sekarang kita sudah sampai pada at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi'. Ta'ammalil misalaini al-atiyaini. Perhatikan dua contoh yang akan dibacakan setelah ini. Inti dari pelatihan ini ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita membuat secara benar dua jenis al-jumlah, dua jenis kalimat lengkap. Ya. Jadi dalam bahasa Arab al-jumlatu tanqasimu ila qismain. Dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang diistilahkan dengan sebutan al-jumlatu al-ismiyah. Ini al-jumlatu al-ismiyah diawali dengan isim, ya. At-tullabu zahabu ilal mal'ab. At-talibatu zahabna ilal mal'ab. Jadi dia diawali dengan isim. Kemudian jenis yang kedua adalah al-jumlatu al-fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Zahaba at-tullabu ilal mal'ab, zahabat at-talibatu ilal maktabah. Nah, sekarang misalnya di hadapan kita ini ada al-jumlatu al-ismiyah. At-tullabu zahabu ilal mal'ab. Bagaimana kita mengubah jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah? Kita lihat, ya. Kalau jumlah al-ismiyah, maka fi'il yang datang setelahnya, fi'il yang disebutkan setelahnya itu mengikuti keadaan dari isim, ya. Keadaan dari isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, at-tullabu di sini jamak, maka di sini pun fi'il yang kita gunakan adalah fi'il yang disepadankan dengan jamak itu. Kita mengatakan at-tullabu zahabu ilal mal'ab. Ya, at-tullabu zahabu ilal mal'ab. At-tullab, mereka semua telah pergi ke ke lapangan. Nah, kalau kalimat ini kita mau jadikan sebagai al-jumlatu al-fi'liyah, maka pengaturannya seperti ini, ya. Zahabanya tetap dalam keadaan mufrad. Meskipun di sini atau fa'ilnya, pelakunya hanya terdiri dari satu orang mufrad atau dua orang musanna atau bahkan jamak lebih dari dua orang, ya. Jadi misalnya saya mengatakan zahaba at-tullabu ilal mal'ab. Kalau mufrad juga demikian, zahaba at-talibu ilal mal'ab. Kalau musanna pun demikian, zahaba at-talibani ilal mal'ab. Berbeda dengan kondisi dari atau keadaan dari al-jumlah al-ismiyah. Kalau al-jumlah al-ismiyah isimnya yang disebutkan terlebih dahulu, maka fi'il yang datang setelahnya mengikuti keadaan isim tersebut. Kalau misalnya isim tersebut adalah mufrad, maka kita mengatakan at-talibu zahaba ilal mal'ab. Oke. Nah, kalau misalnya dia musanna atau dua, jumlahnya dua orang, kita mengatakan at-talibani zahaba ilal mal'ab. Nah, kalau kasusnya banyak, ya jamak lebih dari dua, maka kita mengatakan at-tullabu zahabu ilal mal'ab. Oke. Nah, demikianlah juga muannas, ya. Kalau kita mengatakan at-talibatu zahabna ilal maktabati. Nah, kalau misalnya dia mufrad, kita mengatakan at-talibatu zahabat ilal maktabati. Kalau dia musanna, maka kita mengatakan at-talibatani zahabata ilal maktabati. Nah, fi'ilnya sekali lagi mengikuti keadaan dari
mengikuti keadaan dari isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, kalau kita rubah bentuknya menjadi jumlah fi'liyah, maka zahabat ini tetap kondisinya seperti ini dalam keadaan mufrad muannas tentunya. Karena yang kita hendak hitung adalah benda muannas, ya, bukan benda muzakkar. Ya, kita tidak mengatakan zahaba karena yang kita hitung adalah benda muannas. Zahabat dalam bentuk mufrad kita mengatakan zahabat at-talibatu ilal maktabati. Dalam bentuk muannas kita mengatakan zahabat at-talibatani ilal maktabati. Dalam bentuk jamak kita mengatakan seperti yang ada di hadapan kita ini, zahabat at-talibatu ilal maktabati. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh penerapannya dalam at-tamrin as-samin, ya, dalam latihan yang ke-8. Sini dinyatakan qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misal. Qaddimil fi'la, nyatakanlah terlebih dahulu fi'il. Ya, nyatakanlah terlebih dahulu fi'il pada kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana yang dijelaskan dalam contoh ini. Nah, contoh ini kan dia dimulai dengan isim, ya. Maka dan dinamakan al-jumlatul ismiyah karena dia dimulai dengan isim. Maka kita diminta untuk mengedepankan fi'ilnya, ya. Rubah, jadikan fi'il itu di depan. Ya, atau dengan kata lain jadikan kalimat ini sebagai al-jumlatu al-fi'liyah. Kita mengatakan bagaimana? Syariba al-auladu al-qahwata. An-nasa sami'ul adhana, sami'an nasu al-adhana, dan seterusnya. Ya, silahkan dikerjakan secara mandiri. Kalimat yang susah, mufradat, kosakata yang susah adakah? Seperti al-qumsan, qamis, ya, jamak daripada al-qamis, ya, yang berarti baju, gamis, ya. Ad-dakakinu, jamak dari kata ad-dukan, yang berarti toko. Oke. Baik, sekarang kita masuk pada at-tamrin at-tasi'. Jadi yang tadi silahkan dikerjakan secara mandiri. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Ya, ini contoh, ya, bagaimana kita mengungkapkan, ya, bagaimana kita mentakbir bentuk pernyataan yang disampaikan. Kharajatul labu wa zahabu. Ya, tentu kita tidak mengatakan wa zahaba, ya, karena zahaba adalah fi'il yang tidak sepadan dengan isim yang disebutkan sebelumnya. Karena isim yang disebutkan sebelumnya adalah jamak, maka ketika fi'ilnya disebutkan setelah itu dia harus sesuai dengan isim atau keadaan jumlah isim yang disebutkan sebelumnya yang terkait dengan dia. Qara'at tullabu wa katabu, akala nasu wa syaribu. Oke. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh terapannya. Silahkan dijawab secara mandiri. Kawin jumalan misla hadhihi musta'milan al-fi'laini al-waridaini fi kulli tamrinin musta'inan bil kalimat baina al-qausaini. Buatlah kalimat-kalimat sebagaimana yang disebutkan ini, musta'milan al-fi'laini, dengan menggunakan dua fi'il yang telah disediakan, ya. Musta'milan al-fi'laini al-waridaini, dua fi'il yang telah dituliskan nih, yang telah ada disiapkan.
fi kulli tamrin, pada setiap nomor. Wa mustahinan bil kalimat allati bainal qausain, dan dilihat juga kata yang ada yang sudah disiapkan di ini dalam kurung, ya. Jadi misalnya dakhala jalasa at-tullabu al-fasla, dakhalat tullabu al-fasla wa jalasu, dan seterusnya. Oke, al-hayya, apa artinya al-hayya? Al-hayya artinya ular. Oke, selanjutnya semua kosakatanya insyaallah sudah kita pelajari. Nah, at-tamrin al-ashir, kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Nah, silahkan dibuat sendiri. Oke. At-tamrin al-hadi asyar, ta'ammal ma yali man fatahal baba, saya yang membukanya, ana fatahtuhu. Man fatahan nawafidha, ana fatahtuha. Jadi hu dan ha di sini posisi dia dalam kalimat ini sebagai objek, ya. Ana fatahtuhu, kalau kita ganti kita mengatakan ana fatahtul baba, ya, pintu. Ha sebagai ganti dari an-nawafid, ana fatahtuha, maf'ulun bihi, objek, ya. Ana fatahtun nawafidha. Oke. Al-kalimat al-jadidah. Jadi untuk domir yang kita gunakan untuk mudzakkar adalah hu, al-bab. Domir yang kita gunakan, kata ganti yang kita gunakan untuk menyatakan muannas, kita gunakan ha, ya. Oke. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru, al-inab, anggur, al-mauz, pisang, at-tin, buatin, al-fajru, fajar, waktu subuh, al-asa, tongkat, al-baqqalu, penjual, ya. Soalun, jam'uha as'ilatun, soal, pertanyaan, jamaknya adalah as'ila. Jawabun, jawaban, jamaknya adalah ajwibatun. Hayyatun, ular, jam'uha hayyatun. Sami'a, fahima, syariba. Baik ikhwah dan akhwat sekalian, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada sesi kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.